Ya, sunat kita membarengkan amin. Sehingga waktu dolim kita diam dulu sampai kejar imam ucapin Rabbil firli baru amin. Jajal gantung mampir maghrib sholat di ataun puncak pasti sama tuh. Ada Rabbilnya baru amin belakang makmum aminnya. Awun sana puncak panas. Kemudian dua tuh ya sunnah hukumnya. Wa makruhatun dan yang ketiga hukumnya membarengi imam makruh mufawwitatun bahkan bisa menghilangkan li fadilatil jamaati keutamaan berjamaah. Gara-gara kita bareng imam jadi makruh tuh hukumnya. Ma'al amdi harus sengaja. Mana itu posisinya? Wahyal muqaranatu bil af'al kalau kita selalu bareng imam dalam gerakan dia. Mungkin di ruku bareng Allah Akbar. Subhanallah hamidah bareng tuh. Itu makruh. Mestinya Allah Akbar baru Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Di kitab mazhab Syafi'i tidak ada shaut mubaligh. Jangan pakai keren-kerenan. Kadang-kadang Jumatan karena masjid baru nih baru dibugar, gede, tinggi, diperlebar. Begitu Jumatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu bukan mazhab kita, mazhab Maliki yang dianut oleh orang Saudi. Kalau kita pakai kita silakan boleh, bukan nggak boleh. Cuma ntar wudunya pakai Maliki. Begitu, sholatnya pun pakai hukum-hukum Maliki, beda mazhab. Itu kan nggak boleh, bukan silahkan. Itu kan sapi itu. Jadi nggak usah pakai ikut-ikutan saut mubaligh tuh. Suara orang nyampein ke teman ya, udah biasa aja udah. Kalau pakai keren-kerenan, itu beda mazhab dengan kita. Kalau pengen pakai silahkan, tapi Anda kudu satu paket. Wudunya ntar pakai Maliki, begitu. Ya ntar tata cara ruku-rukunya pakai cara Maliki. Kita belum belajar di Maliki belum. Jangan salah, jangan. Mereka ada ikutannya, kita jangan ikut. Kita udah punya Imam Syafi'i. Begitu. Baik, kita lanjut. Tuh yang ketiga makruh dalam segala pekerjaan imam selalu bareng makruh. Wassalam dan juga dalam salam ucapin salam bareng sama imam makruh. Assalamualaikum warahmatullahi makruh. Kudunya Assalamualaikum warahmatullahi baru makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh sunnahnya begitu. Ya, imam dulu. Afdolnya kejak sampai imam dua kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita diam dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu afdolnya begitu. Tunggu sampai tapa salam yang kedua baru salam. Enak ibadah kalau ngikutin tata cara. Aman jadinya kita, nggak berantakan. Ya, dan salam dalam sholat yang 5 waktu ontong pakai wa barakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makruh kalau pakai wa barakatuh. Itu mah hanya dalam sholat mayit, orang meninggal, sholat jenazah 4 takbir yang nggak pakai ruku dan nggak pakai sujud. Baru itu pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi diri itu salamnya itu hanya ada di sholat mayit begitu. Kalau yang biasa jangan, tidak ada diperintahkan pakai wabarakatuh. Cukup fil alamina innaka hamidum majid. Tambah tuh terakhir Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu baca jangan ditinggal tuh. Berlindung dari 4 macam. Pertama diajak kubur, kedua ajak neraka kita berlindung, ketiga berlindung dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Yang keempat berlindung dari dajjal yang gentayangan. Kalau kita sholat gak ditambahin gitu masih makruh sholat kita. Tambah lagi kita pengetahuan. Jadi yang belum hafal silahkan catat tuh.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Gitu. Baru salam. Itu bacaan pamungkas setelah tahiyat. Kalau nggak baca kita makruh salat kita. Kita lanjut, itu tadi yang ketiga ya, hukumnya makruh barengin imam dalam salam dan dalam gerakan yang lainnya. Gitu. Yang keempat, hukumnya mubahatun, boleh mubah tuh. Membareng imam mubah, enggak sunnah, ya, enggak haram, gitu. Mubah aja mubah dan tidak makruh. Wahiyal muqaranatu fima ada zalika, yaitu membarengi imam dalam selain hal yang tiga macam tadi. Contohnya apa? Baca doa iftitah bareng, enggak makruh, enggak sunnah. Boleh bareng, boleh enggak. Iftitah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Atau kecil udah lama dikit karena tahu imam pasti bacanya lama nih. Kita target udah langsung baru imam selesai kita baru baca iftitah. Atau bareng dengan dia bareng, enggak jadi masalah. Enggak sunnah, enggak haram gitu. Membarengin bacaan iftitah. Contohnya tuh yang mubah tadi. Kemudian yang kelima yaitu wajibatun, hukumnya wajib membarengin imam. Fima, yaitu pada kasus laulam yaqra'il fatihata ma'al imami lam yudrikha. Kalau dia tidak membaca Fatihah bareng-bareng imam, maka dia enggak akan keburu baca Fatihah. Ini kalau imamnya ekspres nih. Ada kan yang cepat kan ya? Kita baru baca ihdinas siratal mustaqim, Allahu akbar, atau ruku dia. Wah, repot yang begitu nih. Terlalu cepat bacaannya. Nah, maka yang begitu mah wajib kita barengin imam baca Fatihahnya. Tapi kalau imam yang normal, tidak cepat, afdalnya imam baca Fatihah, setelah kita baca iftitah, dengerin bacaan Fatihah imam. Begitu ala dolin, amin, makmum baca Fatihah tuh. Gitu. Ya, ntar selesai Fatihah, imam masih baca surat, dengerin lagi bacaan surat imam. Kita yang makmum nggak usah baca surat, tidak disunahkan kalau lagi berjamaah sholat yang jihar, yang dikencengin bacaannya. Jadi kalau kita nih maghrib, isya, subuh kan dikerasin bacaan tuh. Selesai Fatihah kita selesai, imam masih baca surat, kita nggak usah baca surat, dengerin bacaan imam. Begitu. Itu tata cara dalam hal-hal membarengi imam dalam beberapa masalah. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah kalau kita membarengin imam. Begitu. Konsekuensi tadi itu contoh-contohnya. Pindah ke stabilo yang kedua. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Summa'lam anna ma yalzamul ma'mumul mutaba'ata fihi bi'timamihi mimma adrakahu ma'a imamihi wa illam yuhsab lahu tis'atu asya'a. Kemudian ketahuilah bahwasanya ma yalzamul ma'mumul mutaba'ata, yang wajib bagi makmum untuk ngikut imam fihi dalam berjamaah itu bi'timamihi, sebab dia jadi makmum. Apa itu yang wajib bagi makmum? Mimma adrakahu, dia wajib ngikutin sedapatnya ma'a imamihi, posisi imam sedapatnya, langsung ikutin. Masbuk nih. Wa illam yuhsab lahu, sekalipun itu enggak dihitung satu rakaat. Habis takbir imam tahu-tahu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita baru takbir, langsung baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ikut baca i'tidal. Walaupun baru takbir, kan Ustaz belum baca Fatihah, ya kan nggak dapat satu rakaat. Jadi dapat satu rakaat kalau makmum masbuk bisa ikut ruku bareng-bareng.
Nah ini baru takbir imam sami Allahu liman hamidah. Dapat ruku gak? Enggak. Berarti tidak dapat satu rakaat. Dan langsung baca Rabbana lakal hamdu fis samawati walaupun habis takbir. Begitu caranya. Jangan pas imam dah sami hamidah dia nungguin deh. Ketika imam sujud, duduk, sujud, pas imam diri baru takbir. Jangan. Tuh gak dapat fadilah tuh. Sayang nunggu imam sampai naik lagi ke atas rakaat kedua. Langsung ikut takbir, masuk ke posisi imam. Begitu. Walaupun nggak dihitung satu rakaat dia itu enggak. Karena tidak dapat ruku bareng-bareng dengan imam. Itu posisi begitu tis'atu asya'a. Ada 9 posisi kita mesti langsung ngikut kapanpun imam dalam posisinya setelah takbir. Ingat ini bagian masbuk ya, khusus masbuk nih yang ketinggalan. Ahaduha yang pertama al-i'tidalu, posisi imam udah i'tidal. Makmum masbuk habis takbir langsung dia enggak usah baca Fatihah, langsung baca Rabbana lakal hamdu. Begitu. Karena imam i'tidal. Walau kanal imamu fi kunutin, sekalipun imam lagi kunut baru-baru Allahu Akbar subuh nih, imam untuk angkat tangan Allahumma hdina fi man hadait, langsung angkat tangan. Dan itu kita tidak dapat rakaat. Ntar pas imam salam kita nambah 2 rakaat lagi. Itu caranya. Walau kana imamu fi kunutin, sekalipun imam dalam kondisi kunut, si makmum yang masbuk habis takbir langsung angkat tangan ikut baca kunut. Begitu. Nah sekarang kalau orang yang ketinggalan 1 rakaat tapi keburu ruku nih, habis takbir ya dia kemudian takbir, imam masih baca surat An-Nas pendek, baru baca ihdinas siratal mustaqim, imam ruku. Jangan diterusin Fatihahnya, langsung ikut ruku. Karena kita masbukan ketinggalan. Karena dapat ruku bareng-bareng berarti dapat 1 rakaat. Walaupun Fatihahnya belum sempurna, karena dapat ruku bareng-bareng dengan imam. Entar kita sambil pemidah, imam kan udah rakaat kedua nih. Kita baru berapa? 1. Nah, imam baca kunut, kita baca kunut. Kemudian ruku imam, sujud imam, duduk antar sujud lagi, kemudian tahiyat, imam salam, kita nambah berapa lagi? 1 lagi, karena dapat bareng-bareng ruku tadi sama imam tuh. Begitu ke atas tambah 1 lagi, baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, kita baca kunut lagi 2 kali. Yang tadi mah kunut karena ngikut imam, yang kedua memang kita tempatnya kunut di rakaat pertama. Kadang banyak orang tuh begitu kelar ya pertama ikut kunut, yang kedua enggak ikut kunut. Pas tanya kenapa kunut? Kan itu udah imam. Ini kurang pengertian nih gini nih. Tadi mah ikut imam memang tempat kunut ikut. Yang kedua mah tempat kunut di rakaat kedua i'tidal. Begitu 2 kali tuh ya. Masbuk yang ketinggalan 1 rakaat, kunutnya 2 kali. Kalau bisa ikut ruku bareng sama imam. Begitu. Paham gak ini? Paham ya? Baik, kita lanjut. 1 i'tidal tuh. Wasaniha wasalisuha. Dan yang kedua dan yang ketiga as-sujudani. Sujud pertama dan sujud kedua. Kalau masbuk pas takbir Allahu Akbar, imam sujud, langsung ke sujud kembali ikutin. Begitu. Atau habis takbir, imam posisi duduk antara 2 sujud nih. Kita takbir Allahu Akbar, pas mau duduk, imam sujud, langsung ikut sujud yang kedua. Ntar kita naik lagi tuh. Jangan imam sujud nungguin sebelah ini. Jangan. Kalau begitu kita tidak dapat fadilah berjamaah. Kenapa? Nunggu imam sampai naik ke atas. Sayang-sayang. Habis takbir langsung ikut sujud kalau imam lagi sujud. Begitu. Ya, jangan pakai nungguin. Kalau masih nungguin berarti belum taklim, berarti belum ngaji itu. Ketara dan ketara. Ya, kita kasih tahu pun enggak akan paham dia.
tarabe ya, ntar lagi tak percuma naik lagi, begitu bilangnya. Dan nggak begitu enggak. Warabi'uha, dan yang keempat, posisi makmum kudu langsung ikut ketika al-julusu bainahuma, ketika imam duduk antara dua sujud. Makmum habis takbir, si imam udah duduk antara dua sujud. Habis takbir langsung kita jatuhin badan, ngikut duduk antara dua sujud. Tapi dihitung rakaat itu? Enggak, karena ketinggalan ruku sama imam tadi. Begitu. Kemudian wa khamisuha, dan yang kelima al-julusu lil istirahati, duduk untuk istirahat. Ya, ada gimana caranya itu? Pengen bangun ke rakaat kedua, jangan langsung bangun, duduk bentaran. Allahu Akbar. Satu ya, kata kita. Nih, ya sujud dari rakaat pertama, sujud rakaat pertama nih. Pengen bangun ke rakaat kedua, bangun nih rakaat kedua. Allahu Akbar. Jangan duduk dulu bentar, itu namanya duduk istirahat tuh, tumanina. Jangan langsung, untuk memberikan imam diri terlebih dahulu, begitu. Kemudian wasabisuha, dan yang keenam wasabihuha, dan yang ketujuh dua langsung al-julusu litasyahudaini, duduk untuk tahiyat pertama dan duduk untuk tahiyat kedua. Masbuk kita, begitu Allahu Akbar, imam lagi at-tahiyatul, langsung ikut tahiyat. Mau tahiyat awal ke, akhir ke, paling akhir. Dari mana ketawanya? Dari duduknya. Kalau duduknya udah terbak begitu, wah berarti tahiyat akhir dah tuh. Langsung takbir, terus duduk, imam salam, kita bangun lagi, dapat berjamaah tuh. Ketimbang tarawih nunggu salam, ya sayang nggak dapat berjamaah. Kecuali belakang masih ada yang wudhu 3 orang, udah dah tunggu nggak apa-apa dah. Ya kita nunggu baik tak bikin jamaah yang baru. Kalau kata lagi sendirian, langsung ikut kita tahiyat akhir, biar dapat berjamaah. Walaupun sebentar tuh, begitu. Itu posisinya. Kemudian wasabiduha, dan yang ke-8 sujudus sahwi, sujud sahwi. Begitu takbir, makmum yang masbuk nih Allahu Akbar, imam habis tahiyat akhir kok langsung sujud lagi, berarti sujud sahwi nih, langsung ikut. Sujud sahwi 2 kali kerjainnya. Banyak yang salah pengertian, dikerjain cuma sekali, 2 kali. Begitu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sujud Allahu Akbar, subhanallazi la yanamu wa la yasu. Duduk lagi, enggak baca apa-apa, buat jeda aja tuh. Kemudian sujud lagi yang kedua, subhanallazi la yanamu wa la yasu. Bangun lagi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Adanya sebelum salam, sujud sahwi. Buat apa itu? Menambal kalau tadi imam lupa nggak baca kunut. Jadi kalau nggak baca kunut, jangan balik ke atas, malah batal. Jika sudah sujud, udah terusin, makmum langsung ikut sujud. Cuma ntar imam nambal dengan apa? Sujud sahwi 2 kali. Atau yang kemarin diterangkan, imam lupa tahiyat awal, si makmum jangan nyengkek pada ya. Udah diterangin tuh, makmum kudu langsung naik ke atas. Jangan, gak usah bikin tahiyat awal, cuma ntar imam nambal dengan sujud sahwi. Sebab tahiyat awal hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau si imam lupa, udah Allahu Akbar, makmum tetap bilang subhanallah, ingetin, ntar kamu mesti pakai sujud sahwi. Bukan berarti imam kudu turun lagi duduk, bukan begitu. Kalau sampai imam turun duduk lagi tahiyat, malah batal tahiyat awal tuh. Itu yang ke-8, sujud sahwi. Kondisi imam udah sujud sahwi,
makmum habis takbir langsung ikut sujud sahwi bagi yang masbuk nih. Wa tas'uha, dan yang kesembilan sujudut tilawati. Sujud itu mah kalau ada bacaan Quran yang ada kata-kata sujudnya. Contoh alam Iqra. Cuman imam kalau pengen ngerjain tilawah kudu konfirmasi sama makmum. Jamaah, nanti saya bikin sujud tilawah rakaat pertama. Udah paham dah tuh. Nengok ke belakang, udah mulai sholat. Baca Iqra, wasjud waqtarib, langsung sujud tanpa ruku. Ikuti bacanya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Bang langsung Allahu Akbar, tambah surat lagi, gak usah pakai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Selesai ruku, i'tidal, baru sujud 2 kali. Begitu, terus apa? Sujud tilawah yang tadi tuh. Sekali cuman. Nah, kalau imam lagi posisi sujud tilawah, makmum baru Allahu Akbar masbuk nih. Langsung ikut sujud tilawah gitu. Ai idza tada bihi, kalau dia memang bermakmum sama itu imam begitu. Kemudian pindah yang ada tanda panah. Ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal ladzi yasqutu 'anil mahmumi bi'timamihi sab'atu asya'a ahaduha al-qiyamu wa saniha al-qira'atu idza adrakahu fil ruku'i. Berkata pengarang kitab, wa'lam, dan ketahuilah, annalladzi, bahwasanya yang yaskutu anil makmumi, gugur bagi seorang makmum, gak usah mengerjakan ini kerjaan, bi'timami, dengan sebab dia berjamaah sama seseorang. Sab'atu asya'a, ada 7 perkara yang gak usah makmum kerjain. Padahal kalau dia sendirian, wah mesti dikerjain. Tapi kalau berjamaah ada hal-hal yang kontol dikerjain sama si makmum. Ahaduha, yang pertama al-qiyamu, diri, ya, dalam rangka baca Fatihah enggak usah. Contoh, begitu takbir Allahu Akbar, imam ruku, Allahu Akbar, langsung ruku, enggak usah diri lama. Kenapa? Dalam rangka mengejar bisa ikut ruku sama imam. Gitu. Jadi enggak usah diri lama, usah. Masbuk nih. Wasaniha, dan yang kedua al-qira'atu, makmum gak usah baca surat atau baca al-Fatihah, ya, idza adrakahu bir ruku'i, kalau imam sudah masuk ke dalam ruku. Minal jinnati wan nas, Allahu Akbar, kita baru ihdinas siratal mustaqim, langsung ruku. Fatihah kita tidak usah diterusin karena kita masbuk, dan itu Fatihah ditanggung sama imam. Bukan berarti makmum gak baca Fatihah. Pengertian Fatihah ditanggung imam bagi makmum yang masbuk. Kalau makmum tidak masbuk, wajib baca Fatihah tiap-tiap rakaat sampai sempurna. Ini mah kita bicara Fatihah makmum ditanggung sama imam. Itu bagi makmum yang masbuk. Datang nih Allahu Akbar, baru ihdinas siratal mustaqim, imam ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Kenapa? Fatihah imam makmum tadi ditanggung sama imam. Atau makmum yang masbuk Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillah, terus alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, imam langsung ruku, baru ar-rahmanir-rahim tuh langsung ruku. Kan belum selesai tadi. Iya, enggak apa-apa, sebab Fatihahnya ditanggung sama imam, sebab dia masbuk tuh. Begitu. Kemudian wasalisuha, dan yang ketiga as-suratu,
gugur kewajiban makmum baca surat selain Fatihah ya kalau sholat berjamaah. Bis sholati pada sholat allati jaharal imamu fiha, yang mana pada sholat yang dikerasin bacaannya. Walau sirriyatan, sekalipun itu imam bacanya pelan. Sholat maghrib, sholat yang dikerasin bacaannya, maka makmum gak usah baca surat. Kalau sholat zuhur asar kan sirtu, makmum masih boleh baca surat. Kalau selesai Fatihah, imam belum rukuk juga, tambah baca surat gak apa-apa. Kalau sholat zuhur sama asar, kalau maghrib, isya, zuhur dijiharkan, gak boleh makmum baca surat. Cukup mendengarkan bacaan surat si imam saja. Begitu. Fal ibratu bil muawwal la bil masyru'. Maka yang dianggap ada muawwal yang ditentukan, bukan secara hukum fikihnya. Secara fikihnya kan makmum mesti baca apa? Surat setelah Fatihah itu kan ya. Tapi yang ditakwilkannya bukan yang disyariatkannya, yang kita ikutin tuh. Wa dzalika, dan itu idza sami'aha minal imam, kalau makmum dengar bacaan imam tadi. Kalau dengar tuh, makmum gak usah baca surat. Fa in lam yasma'ha, kalau memang makmumnya enggak dengar baca imam, disamamin, karena makmum budak, orang budak nih. Au bu'din, atau jauh dari imam. Imam di sini Jumatan, dia di luar tuh. Mik mati lagi, speaker mati, enggak kedengeran. Maka setelah baca Fatihah selesai, terusin baca surat, karena imam belum rukuk tuh. Karena tempat jauh, karena budak atau jauh. Au sama isautin lam yufhamhu, atau kedengaran suara tapi yang enggak dimengerti. Au israrin, atau di tempat ya yang memang dipelanin bacaannya. Walau fi jahriyatin, sekalipun di tempat yang keras bacaan sholat tadi, imam bacanya pelan sholat maghrib, imam baca pelan sholat isya, maka makmum tetap baca surat. Kenapa? Habis imamnya pelan sih bacanya, gitu maksudnya tuh. Tapi kalau imam kerasin bacanya, makmum tonton baca surat, begitu. Kemudian warabihuha, dan yang keempat, baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Warabihuha al-jahru fi sholati al-jahriyati fala yajharu li'annahu rubbama yushawwisu 'ala al-imami aw ghairihi. Dan yang keempat, gugur kewajiban makmum mengeraskan bacaan. Contoh, dalam sholat maghrib rakaat pertama kedua musik keras gak? Keras. Isya keras gak? Keras. Kalau sendirian. Kalau dia jadi makmum pelan. Jangan Allah buat bismillahirrahmanirrahim, terganggu tadi imam tuh. Karena bocah apa sih, saya bocah dah. Begitu. Jangan terganggu imam tuh. Jadi al-jahru bis sholatil jahriyati, jangan ngerasin bacaan si makmumah di dalam sholat yang keras bacaannya, apalagi dipelanin. Fala yajharu, maka dia jangan mengeraskan bacaan suaranya. Li'annahu, karena kalau dia kerasin, rubbama mungkin saja yushawwisu 'alal imami, bisa bikin mengganggu imam au ghairihi, atau makmum yang lain. Begitu. Orang musik apa saja ini? Jangan mengganggu, enggak boleh dalam salat. Wa khamisuha wa sadisuha, dan yang kelima dan yang ketujuh adalah at-tasyahhudul awwalu, yaitu tahiyat awal. Jadi kalau imam tidak bikin tahiyat awal, makmum jangan mangkrem bikin tahiyat awal, jangan langsung ikut diri. Sah salatnya, kan tanpa tahiyat awal sah, sebab imamnya lupa, dia tidak tahiyat awal. Jangan subhanallah, pada dulu subhanallah ditepok pantat imam, subhanallah, yang begini makmum taul yang begini nih, belum ngerti dia.
Udah langsung naik ke atas, dia juga belanja. Dibikin imam salah kali, nggak salah Kak, lupa, kecuali belum jejak baru gini nih. Nggak apa-apa ini. Bangun, Allah, subhanallah, belum jejak tuh belum. Lalu gini, Allah, akbar, subhanallah, 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 Allah, maksud subhanallah, sampai pokoknya subhanallah, akbar dikakung juga. Kalau sampai imam berganti tahiyat batal. Kalau udah diri, amuran, ya. Ada aturannya ibadah jadinya. Baik, kita lanjut. Yang berapa sekarang? Yang mudah ya. Idza tarakahumul imamu, kalau memang imam meninggalkan keduanya Pak, bacaan tahiyat awal dan duduk tahiyat awal. Jadi nggak usah pakai tahiyat awal tuh kalau imam lupa. Sah nggak sah salatnya? Cuman imam tambah dengan sujud sahwi begitu. Kemudian amdan apakah sengaja? Berarti boleh kesalahan itu, makruh jadi kerjain ya. Ausakwan atau lupa. Apa lupa tadi? Lupa tidak tahiyat awal atau sengaja tidak tahiyat awal. Hanya bedanya kalau sengaja makruh dan mengurangi fadilah sholat gitu. Fayat lukuhumal makmumu, maka makmum pun kudu ninggalin, gak usah pakai tahiyat awal gara-gara imam lupa. Kenapa? Tabi'an lahu, karena ngikutin siapa? Imam. Wujuban, wajib hukumnya. Begitu. Ya, li'annahuma, karena itu kedua posisi tadi, kalau makmum duduk tahiyat, imam berdiri, mimma takusuf fihil mukhalafatu, termasuk perbedaan yang sangat jelek banget. Begitu. Titik berhenti. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Wa yufariqanil al-qunuta bi anna al-imama wal ma'muma fihi istaraka fil i'tidali falam yanfarid bihil ma'mumu. Dan dibedakan masalah tahiyat awal dengan masalah kunut, bahwasanya imam dan makmum kalau kunut mah fihi itu pada posisi tadi istaraka, semuanya sesuai fil i'tidal, dalam kondisi i'tidal. Kalau masalah kunut falam yanfarid bil makmum, maka makmum tidak termasuk menyendiri kondisinya. Imam baca kunut, makmum enggak, apa masalah sah. Atau imam enggak kunut, makmum kunut, tetap juga masalah, kan sama-sama i'tidal. Jadi imam kunut, makmum enggak, sah. Atau makmum enggak kunut, imam kunut, sah juga, karena posisi sama i'tidal. Cuman kalau imamnya enggak kunut, itu ada ikutan mazhab Hanafi, ya, yang kunut Imam Syafi'i, ganti kunutnya ya Ghafuru ikbirli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Udah, jangan pakai Allah Madinah, lama itu mah kunutnya, ya, ganti yang pendek begitu. Itu tata cara berjamaah. Jadi buat kita kalau sholat berjamaah subuh di tempat yang enggak kunut, kita tetap pakai kunut karena kita mazhab Syafi'i, hanya kunutnya yang pendek. Apa bacanya? Ya Ghafuru ighfirli atau ya Arhamar Rahimin irhamni wa sallallahu. Nah, karena udah siang, waktunya jam 6, kita cukupkan sampai di sini walaupun masih ada dua bahasan lagi. Ya Rasulullah salamun alaik rafi'a syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih. Wa sallim wa barik alaihi
kajian-kajian tentang sholat, tentang sholat berjamaah yang sangat begitu gamblang. Ya mungkin ini banyak yang mungkin kita belum ketahui. Oleh sebab itu dengan kita mengaji jadi ibadah kita jadi sempurna ya. Maka kita amalkan di dalam pekerjaan sholat kita. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jamaah diharapkan jangan bubar dulu karena pengurus telah menyiapkan santapan